Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Faqir Muhammad Muhsin bin Mustafa Al-Haddar pada kesempatan kali ini ingin menceritakan sebuah kisah manaqib dari seorang waliullah yang bernama Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar dari Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi itu adalah sebuah kabupaten yang terletak paling ujung timur dari Provinsi Jawa Timur. Ya, selain terkenal sebagai kota santri, juga di kabupaten ini terdapat seorang aulia yang setiap tahun haulnya diperingati dengan besar-besaran. Setiap hari Ahad pagi minggu pertama di bulan Muharram. Waliullah itu bernama Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Soleh Al-Haddar. Ia lahir pada tahun 1908 Masehi atau 1325 Hijriah di Banyuwangi. Habib Hadi dari kecil telah menunjukkan akhlak yang terpuji. Dari kanak-kanak ia telah menunjukkan sikap-sikap yang baik. Dengan teman sepermainan tidak pernah mau mengganggu, dan kalaupun diganggu ia tidak pernah melawan. Pada umur 9 tahun ibunya yang bernama Syarifah Syifa binti Mustafa Segap meninggal dunia. Ia kemudian oleh ayahanda Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Haddar dibawa ke Gatan, sebuah kota di Provinsi Hadramut di negara Yaman. Selama di negeri para aulia itu, Habib Hadi belajar dengan ulama-ulama setempat. Hari-hari diisinya dengan ta'lim dan mengaji keliling dari masjid ke masjid. Saat bulan Ramadan tiba, masyarakat Muslim Hadramut menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah itu dengan waktu yang berbeda-beda. Mulai dari lepas sholat isya sampai jelang waktu sahur. Nah, Habib Hadi tidak pernah ketinggalan ikut sholat tarawih berjamaah dari masjid yang satu ke masjid yang lain, mulai dari isya sampai jelang sahur. Kebiasaan ini membuat ayahanda beliau, Al-Habib Abdullah bin Umar, marah. Menegur kepadanya, kamu kesini bukan untuk beribadah saja. Kamu datang ke sini ke Hadramut untuk menuntut ilmu. Jangan satu malam kamu habiskan untuk sholat tarawih saja. Padahal waktu itu usia beliau itu baru 11 tahun. Dan pada tahun yang sama juga ketika umurnya baru 11 tahun, ayahanda beliau meninggal dunia. Habib Hadi kemudian tinggal bersama seorang adiknya yang bernama Habib Muhammad. Saat itulah ia hidup sangat sederhana. Namun di tengah kesederhanaan itu, ia selalu mendahulukan adiknya. Kalau ia mendapatkan 2 keping roti dan secangkir kopi, tiap habis sholat berjamaah, 2 keping roti dan secangkir kopi itu diberikan untuk adiknya. Dan ia lebih memilih untuk berpuasa. Demikianlah kecintaan yang sangat luar biasa kepada sang adinda. Habib Hadi dari kecil telah menjaga makanan yang dimakan dari sesuatu yang haram, bahkan yang diragukan atau syubhat. Pernah suatu ketika sang adik membawa buah-buahan. Ia kemudian bertanya, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Sang adik menjawab, saya memungut dari kebun sebelah. Mendengar jawaban tersebut, Habib Hadi marah. Kemudian ia memerintahkan sang adik untuk mengembalikan ke tempat di mana dia mendapatkan buah-buahan itu. Sang adik pun akhirnya menuruti perintah sang kakak mengembalikan buah yang jatuh kepada sang pemilik kebun. Demikianlah dari kecil Habib Hadi sangat menjaga makanan yang masuk ke perutnya. Sehingga beliau terjaga. Apa yang dia makan adalah barang-barang yang halal. Setelah ayahanda meninggal, Habib Hadi belajar dengan Habib Muhammad bin Hadi Assegaf di Sewun. Habib Muhammad bin Hadi Assegaf di Sewun ini adalah murid daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahibul Maulid Syamtud Durar. Selama di majelis Habib Muhammad ini, teman beliau, teman Habib Hadi, adalah Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf, ayahanda dari Habib Taufik Pasuruan. Kalau malam, Habib Hadi bermunajat kepada Allah, berzikir dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kalau siang hari ia berpuasa. Wajarlah melihat aktivitas ibadah beliau dari kecil membuat sang guru Habib Muhammad
Segaf memberikan kedudukan yang istimewa di tengah murid-muridnya. Dalam mengajar, Habib Muhammad selalu menyediakan tempat duduk di sampingnya dalam keadaan kosong. Dan tidak pernah ada seorang pun dari murid-muridnya yang berani menempat tempat duduk yang kosong itu. Tempat duduk yang kosong itu adalah tempat duduk daripada Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad. Pada umur 20 tahun, beliau Al-Habib Hadi pulang ke Indonesia melalui pelabuhan Surabaya. Saat itu ia disambut oleh saudara-saudaranya yang saat itu sudah sukses di Surabaya. Seperti ada Habib Ahmad, itu adalah pemborong jalan pada saat itu. Kemudian Habib Muhammad Adinda, adik daripada Habib Hadi, adalah pedagang beras. Kemudian ada Habib Mustafa, saudagar kopra. Tapi Habib Hadi menolak semua sambutan yang meriah. Dan beliau lebih memilih untuk tidak terpikat untuk bergabung dengan saudara-saudaranya. Ia justru mampir ke tempat kenalannya, yakni Haji Abdul Aziz, seorang pedagang kain. Habib Hadi tiap hari berjualan sarung kain batik di pasar. Melihat Habib Hadi jualan di pasar, saudara-saudaranya ingin mengajak Habib Hadi untuk ikut bekerja sama dengan mereka. Habib Hadi kemudian ditarik kerja di pelabuhan bagian menimbang kopra. Akhirnya beliau Habib Hadi menurut perintah saudara-saudaranya kerja di pelabuhan. Namun sebelum kerja di pelabuhan, ia sempat mampir ke pasar untuk membeli nisan untuk orang mati. Dan selalu dibawa ke tempat kerjanya. Nisan yang terbuat dari kayu itu ditaruhnya di bawah timbangan dan selalu ditaburi bunga yang masih segar. Saya kalau menimbang kopra selalu ingat nisan yang ada di bawah timbangan. Dengan mengingat nisan ini, saya selalu ingat akan mati. Maka timbangannya harus pas, karena yang saya timbang ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Kata Habib Hadi mengomentari tingkahnya yang selalu membawa nisan saat bekerja. Pernah ia dipindah suatu saat ke bagian keuangan atau kasir. Suatu saat ia mengumpulkan uang yang rusak, palsu, dan dikumpulkan semua. Dan akhirnya semua uang yang rusak itu dibuang ke laut. Melihat perilaku Al-Habib Hadi, saudara-saudaranya sudah habis rasa sabarnya. Mereka marah dan menegur Al-Habib Hadi. Melihat ketidakcocokan dalam bekerja, tanpa mengurangi rasa hormat dengan saudara-saudaranya, Habib Hadi kemudian berhenti bekerja dan lebih banyak beribadah serta hadir di acara-acara haul para ulama dan Habib yang tersebar di Pulau Jawa. Mulai dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Hadi kembali setelahnya berdagang untuk menghidupi keluarga. Uniknya, dalam berdagang ia selalu jujur mengatakan harga yang sebenarnya dari barang yang dijualnya kepada pembelinya. Boleh kamu kasih ongkosnya atau lebihkan sedikit dari barang ini, kata Habib Hadi kepada para pembelinya. Kiai Haji Hasan Abdullah, salah seorang ulama ternama di Glenmore, Banyuwangi, pernah berkata kepada Habib Hadi, Habib, Anda tidak ditipu sama orang dengan berjualan dengan cara seperti itu. Habib Hadi pun menjawab, biar orang menipu saya, yang penting saya tidak menipu orang. Habib Hadi saat di Banyuwangi dikenal sangat dekat dengan Habib Ja'far bin Syahna Segaf Pasuruan. Saat itu Habib Ja'far mempunyai tasbih kesayangan yang diperoleh dari Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Tasbih itu ternyata adalah milik Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa yang memegang tasbih ini akan membuat kenyang akan zikrullah, kata Habib Ja'far kepada orang-orang yang ada di majelis. Orang-orang berebut ingin mendapatkannya, tapi Habib Ja'far bin Syekhan mencegahnya. Sebentar lagi orangnya akan datang. Tak berapa lama kemudian Habib Hadi hadir di majelis.
Habib Ja'far langsung bangkit dan mengalungkan tasbih kesayangannya ke leher Habib Hadi. Saking dekatnya hubungan antara Habib Ja'far dengan Habib Hadi, kalau Habib Hadi datang, selalu diajaknya ke kamar dan dikunci. Sekalipun Habib Ja'far sedang ada pengajian atau ada tamu, Habib Hadi selalu diajaknya ke kamar khusus. Apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka diskusikan, tidak ada yang tahu. Itu adalah bentuk kedekatan daripada Al-Habib Ja'far bin Syahn Segaf dengan Al-Wali Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Habib Hadi wafat pada usia 65 tahun dengan meninggalkan 8 orang anak, 1 putra, 7 perempuan. Pada Kamis 4 Muharram 1393 Hijriah atau pada tanggal 8 Februari 1973. Jenazahnya kemudian disolati dengan Imam Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf Pasuruan dan dimakamkan di Komplek Makam Belambangan, Lateng, Banyuwangi. Itu adalah kisah manaqib daripada beliau Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Kepada beliau lahul Fatihah.